Ternyata ini adalah awal dari semua kisah ini guys. Seorang wanita saat itu sedang mengemis bagaimana caranya membahagiakan ayah Ruja. Dari sini jugalah awal mula sial merah yang selalu muncul kemana-mana itu. Di studio, tim pun mengikat Ruja dan menyiapkan tali seperti seorang yang akan dihukum gantung. Ruja pun bertanya siapa sebenarnya Tim. Tim menunjukkan foto-foto yang ada di kotak yang disimpan di studio. Dia juga mengikat Wicca dan dia melemparkan foto-foto itu kepada Wicca. Tim pun meminta Wicca menceritakan semua tentang lukisan itu kepadanya. Wicca kemudian berkata dia akan menceritakannya namun berjanjilah untuk tidak menyakitinya. Dia menceritakan bahwa setelah pesta malam itu, Akorn meminta dua teman dekatnya untuk tinggal menjadi model lukisannya. Di sana bersama seorang wanita yang menjadi salah satu modelnya. Akorn ingin keduanya ikut serta di kreasi seninya. Ternyata pria itu bukanlah Tim. Dia sudah membunuh Tim di studio. Bahkan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan lukisan itu. Dan ternyata lagi wanita di lukisan itu adalah ibu dari pria yang mengaku Tim itu. Setelah itu dia membunuh Wicca lalu menyeretnya ke pinggir. Dia mengingatkan bagaimana penderitaan ibunya semasa dia kecil. Dan juga pertemanannya dengan Ruja. Namun kepahitan juga terjadi. Bagaimana juga mereka menuduh ibunya adalah orang jahat dengan membuat seperti tumbal pengorbanan dan pemujaan hantu. Ibu Ruja bahkan mengingatkan Ruja bahwa ibu pria itu menyakiti ayahnya dengan ibunya saat itu. Terlepas dari benar atau tidaknya, namun dia hanyalah seorang anak kecil kala itu. Dari situlah ibu Ruja melarang Ruja berteman dengannya dan memintanya untuk pura-pura tidak melihatnya meskipun mereka memanggilnya. Dengan membacakan mantra yang diberikan ibunya, maka dia akan benar-benar tidak bisa melihat orang tersebut. Ibunya mendoktrin dengan begitu mereka tidak akan bisa menyakiti kita, katanya. Namun sebenarnya ayah Ruja dan perempuan itu punya hubungan khusus. Ayah Ruja membunuh perempuan itu dengan cara menggantungnya. Lalu dia kemudian melukis situasi yang persis dengan kejadian saat itu sehingga muncullah lukisan kedua itu. Dan anak kecil yang memegang kakinya di bawah itu adalah pria tersebut. Secara biologis ayah Ruja adalah ayah dari pria tersebut. Meskipun ibunya bukan merupakan istri sah dari ayah Ruja. Pria itu pun menyalahkan Ruja karena saat itu Ruja ada di sana dan seharusnya dia bisa menolong ibunya saat itu juga. Namun ternyata malam itu saat melihat kejadian itu, Ruja membacakan mantra yang diberikan ibunya sehingga mereka, pria tersebut dan ibunya menghilang dari penglihatannya. Di samping itu, ayahnya juga memarahinya dan mengusirnya dari sana. Namun satu hal lagi, ibu Ruja saat itu melihat kejadian tersebut, namun memilih pergi dari sana membawa Ruja dan tidak menolong ibu pria itu sama sekali. Aku tahu kau melihatnya, tapi kau dan ibumu memilih pergi begitu saja, kata pria itu lagi kepada Ruja. Kau tahu apa yang mereka lakukan kepada kami? Tanyanya lagi kepada Ruja. Ternyata mereka dibuang ke jurang di mana wanita tua itu ingin membuang Rachel. Untungnya pria itu selamat. Ternyata lukisan dengan wajah kosong yang ada di sana merupakan lukisan pria itu untuk Ruja. Namun saat itu dia lupa dengan bagaimana bentuk wajah Ruja. Pria itu pun bahkan ingin menggantung Rachel, anak Ruja. Ruja pun menangis memintanya agar tidak melakukan itu sambil meminta maaf.
Saat pria itu mengambil sesuatu dari tasnya, pria itu pun digigit oleh seekor ular kobra. Ternyata wanita tua itu sebelumnya sudah memasukkan ular itu ke dalam tas pria itu. Karena dia tahu pria itu akan menghapus kebenaran di balik lukisan itu. Saat pria itu sibuk menembak dan mengurus ular itu, Ruja pun mengambil kesempatan melepaskan ikatannya menggunakan sebuah pisau cutter. Saat dia hendak lolos, pria itu menembaknya namun tidak mengenainya karena dia terjatuh ke lantai. Dan itu adalah peluru terakhir yang ada di magazinnya. Pria itu pun menyekek leher Ruja. Pria itu lupa jika Ruja adalah pemeran utama. Dia mengambil kembali pisaunya dan menusuk tepat di bagian paha pria itu hingga membuatnya harus menepi. Lalu Ruja membunuh ular itu yang hendak menyerang putrinya. Pria itu pun bangkit dan hendak menyerangnya. Karena tidak berhasil, dia pun mengalihkan arah ke Rachel. Saat dia lengah, Ruja memukulnya dan kemudian menyiramnya dengan alkohol. Karena tidak bisa melihat, Ruja pun mengambil kesempatan untuk menyelesaikannya. Ruja pun membakar pria itu bersama seluruh lukisan itu. Lalu kemudian dia pergi bersama putrinya menggunakan mobil Weichai. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan share untuk video ini. Dan di subscribe juga untuk channel ini. Film pun berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya.